Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi kita berjumpa walaupun tak bertatap muka secara langsung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran PPKN untuk kelas 10, yaitu pembahasan pertama. Jadi diharapkan nantinya kalian bisa menyimak apa yang ditampilkan dalam video ini, dan juga kalian nanti bisa mencatat sebagian mana yang menurut kalian penting yang ada pada video ini nantinya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan kita. Pada pertemuan pertama ini, kita membahas tentang pengertian dan macam-macam kekuasaan. Secara sederhana, kekuasaan itu diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Kekuasaan menurut John Locke itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kekuasaan eksekutif, kemudian legislatif, dan federatif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kemudian ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang ketiga adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda, yang sifatnya terpisah. Teori ini dinamakan trias politika. Dalam trias politika, pengertian dari lembaga legislatif, eksekutif tetap sama seperti yang disampaikan oleh John Locke, namun yang berbeda hanya kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Selanjutnya, kita membahas tentang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Di sini, pembagian kekuasaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan yaitu kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga memang pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Selanjutnya, pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Maksudnya, di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama.
Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, pembagian kekuasaan dibagi menjadi dua, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal terdapat 6 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan konstitutif. Kalian dapat membaca pengertiannya, kemudian nanti bisa kalian catat masing-masing. Kemudian ada kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang. Kemudian yang ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk memudahkan kalian dalam mencatatnya, kalian dapat mempause atau menghentikan sejenak video ini, kemudian baru kalian catat. Yang keempat ada kekuasaan yudikatif, atau juga disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Kekuasaan ini dipegang oleh MA dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kemudian yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau disebut juga BPK. Yang keenam, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dipegang oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Jadi yang berhak untuk mencetak uang, ya, dalam hal ini hanya boleh dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Kenapa? Karena fungsinya untuk menjaga kestabilan. Jika uang terlalu banyak dicetak, itu juga tidak bagus. Dan jika terlalu sedikit juga tidak bagus. Maka dibentuklah bank sentral yang mengatur atau memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut. Kemudian yang B, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dan bidang administrasi dan kewilayahan. Baiklah anak-anak, maka selesailah materi bab 1 kita, tepatnya di bagian pertama. Pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan ini. Jadi untuk kalian agar menyimak pembahasan ini, kemudian kalian ringkas di buku catatan kalian sebagai bahan pembelajaran kalian nantinya. Dan juga
Mari kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir agar kita dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti biasa, dan juga kepada kalian agar tetap menjaga kesehatan baik dari penyakit yang biasa maupun penyakit-penyakit seperti COVID-19. Tetap memakai masker dan selalu mencuci tangan. Baiklah, ini yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.